Kalau kita kembali renungkan, kalau kita kembali fikirkan perintah Allah kepada kita selaku hambanya, apa sih Allah yang perintahkan kepada kita? Tahu gak? Allah udah bilang dalam Al-Quran, tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah apaan? Hah? Pada diam. Allah nyuruh kita apa? Allah ciptain kita ini sebagai manusia untuk apa? Untuk ibadah. Tuh Allah bilang, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Oh, jin juga disebut sama Allah. Iya. Makhluk gaib juga termasuk jin itu juga disuruh apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita kalau memang ditanya tugas ente sebagai manusia apaan? Berarti jawabannya tugas kita sebagai manusia adalah beribadah. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Jadi semua rutinitas kita, amaliyah kita, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ibadah bukan? Ibadah. Puasa ibadah. Zakat ibadah. Haji ibadah. Mencari nafkah niatin ibadah. Mau nanti berumah tangga, mau menikah, yang paling utama niatin adalah ibadah semuanya. Kita kumpul di majlis taklim untuk menjalankan majlis taklim ini, bikin pengajian, hadir majlis, datang ngaji, juga untuk ibadah. Jadi tugas kita adalah sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, tidak lain tidak bukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita catat, semua ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Tuh catat. Makanya sih ngapain sih kita kumpul-kumpul bikin pengajian, majlis taklim, panggil ustadz ini, panggil ustadz itu, besok pelajaran kitab ini, kitab itu. Kan banyak, macem-macem. Ya, satu ibadah saja sholat, ya, yang kita kerjakan setiap hari itu banyak. Ada tuntunannya, ada kaifiatnya, ada bacaan-bacaannya. Mana rukun, mana sunnah, betul? Ya, satu saja ibadah yang kita kerjakan, contohnya sholat. Masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak PR yang belum kita tahu. Dan ibadah harus disertai dengan ilmu. Makanya kita duduk ngaji, bikin majlis taklim, panggil ustadz, panggil guru, biar apa? Biar kita bisa belajar ilmu. Dan ilmu yang wajib kita pelajari ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Itu ngambil dari mana? Dari rukun agama. Arkanuddin, rukun agama, salasa, ada 3. Al-iman, al-islam, al-ihsan. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman ya belajarnya ilmu tauhid. Islam belajarnya ilmu fikih. Ihsan belajarnya ilmu tasawuf. Nah, ini yang menjadi dasar, menjadi asas, pondasi dari agama kita, agama Islam. Ya, jadi wajib tuh
Ilmu yang wajib kita pelajari ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Udah ada semua belum? Fikih ada. Itu belajar sholat, bacaan-bacaan sholat, mana yang fardu, mana yang sunnah, tata cara, kaifiat mengerjakan sholat, itu diatur dalam ilmu fikih. Dibagi lagi menjadi kepada 3 bagian: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ilmu fikih dibagi lagi menjadi 4 bagian: ibadat, muamalat, ya, munakahat, dan yang keempat jinayat. Ibadat itu tadi rukun Islam: sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Yang kedua muamalat, itu tadi hablum minallah, muamalat hablum minannas, hubungan kita terhadap manusia, diatur dalam ilmu fikih muamalat, dalam berdagang, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, ya begitu ya, diatur dalam ilmu fikih yang namanya muamalat. Pengen berkeluarga, pengen berumah tangga, diatur dalam ilmu fikih yang namanya munakahat, tentang pernikahan. Isinya nanti tuh akad nikah, rukun-rukun nikah, orang suami istri yang berumah tangga, ada talak, ada cerai, namanya diatur dalam ilmu fikih munakah. Yang keempat jinayat, hukum, undang-undang, pidana perdata, begitu maksudnya. Kagak boleh nyolong, kagak boleh judi, kagak boleh membunuh, merampok, berzina dan sebagainya. Nanti itu ada hukumnya di dalam ilmu fikih yang namanya jinayat. Banyak banget ya. Atu aja belum, betul. Nanti masih banyak PR kita, hidup kita nih. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ihsan, mengajarkan kita tentang kebaikan hati kita. Jangan sombong, jangan iri, jangan hasut, jangan dengki. Norma-norma kehidupan, etika-etika dalam kehidupan diatur dalam ilmu tasawuf. Akhlak tuh disebutnya ilmu tasawuf. Tauhid nih yang mengatur, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling basic, yang paling dasar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berbuat musyrik. Dasarnya seperti itu. Tuhan cuman Allah yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh tauhid kita, itu keimanan kita diatur dalam ilmu iman, Islam, ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Ilmunya tauhid, fikih, tasawuf, itu yang wajib kita pelajarin. Banyak banget masih ya, belum yang lain lagi. Dalam satu bab saja kadang-kadang meluas, melebar. Ini akan menjadi seperti ini akan menjadi seperti itu. Makanya pentingnya kita ngaji. Allah juga perintahkan kita ngaji. Allah suruh kita ibadah, tetapi Allah menghendaki ibadahnya yang dengan ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mengaji. Allah perintahkan enggak dalam Al-Quran? Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan dalam Al-Quran, maka bertanyalah kalian semua. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ahli. Siapa itu maksudnya? Kepada guru. Kalau mau ngaji, tanya kiai, tanya ustadz. Kalimat di situ fasalu ahladi, bertanyalah kalian, maka Allah suruh tuh kita suruh cari ilmu. Makanya kita yang disuruh untuk mencari ilmu. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Tuh. Bisa nggak ente diem di rumah ngerem bertapa 40 hari 40 malam, selesai beres langsung punya ilmu?
Bisa gak? Ada ilmunya yang ada begeng badan ente. Betul? Makanya disuruh cari sama Allah. Kita yang cari guru, kita yang cari ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kita yang datang ke rumah guru. Assalamualaikum guru, assalamualaikum kiai, ustadz, saya mau nanya, saya mau ngaji. Betul? Betul gak? Iya. Jadi kita yang jemput bola. Ada yang main bola sini, main futsal. Jangan jaga telur ya. Memang kita yang cari ilmu, kita yang hadir ke majlis taklim, bukan majlis taklim yang datengin kita. Allah suruh, dan Nabi juga suruh, perintahkan. Bahkan Nabi pesannya gini, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Mulai dari kapan? Mulai kamu dilahirkan, ya, semenjak kamu dari gendongan ibumu, buayan ibumu, sampai kapan? Ilal lahdi, sampai kamu masuk ke lubang lahat. Tahu gak lubang lahat apaan? Kuburan. Itu lubangnya kecil, udah digali, ada lubang lahat namanya tuh, dikit sedikit. Ditempelin muka kita ke tanah, plek, ngepres badan kita. Ditutup sama papan, jebret, 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 dipendam sama tanah. Berarti ngaji, disuruh ngaji sama Nabi, mulai dari lahir, mulai masih dalam buayan gendongan ibu, sampai masuk lubang kubur masih disuruh ngaji sama Nabi. Itu ngaji yang terakhir. Berarti kalau kita masih ada di alam dunia, masih hidup, masih bernapas, masih tetap wajib untuk menuntut ilmu. Ada yang udah nggak mau ngaji? Ada nggak? Apa udah hatam ngajinya? Hatam ngaji sampai kapan? Itu sampai masuk lubang kubur. Itu baru berhenti ngaji, baru hatam. Udah di lubang kubur aja masih ngaji. Bagaimana caranya sih, Tat? Udah di lubang kubur masih ngaji? Ente pernah dengar namanya talqin? Talqin mayit. Itu kalau udah jasad mayit dipendam di dalam kubur, udah ditutup sama papan, udah dipendam sama tanah, ditaburin kembang, dibacain yasin, ditahlilin, sebelum pulang nanti sebelum doa lagi ada tuh namanya talqin. Apa sih talqin? Ngajarin si mayit, itu namanya masih ngaji, masih belajar. Emang dia dengar? Orang yang udah mati liatin kita nggak bisa lihat dia denger, kita nggak bisa denger dia. Itu sampai Nabi ajarin begitu, sampai masuk liang lahat masih ngaji. Ajarin si fulan. Itu kalau ente tahu. Maka ini salah satu kebiasaan keluarga kita, ini pesan sama keluarga kita. Besok ada keluarga kita meninggal dunia, jangan lupa kasih talqin. Ustadz tolong talqinin sekalian. Apa sih maksudnya? Itu ibarat orang mau ngadepin ujian, dapat bocoran jawaban. Sebab nanti orang yang nganter jenazah ke dalam kuburnya pulang masing-masing ke rumahnya, betul? Yang ngiringin jenazah ada 3. Apa? Keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalnya. 3 yang ngiringin. Yang lain balik, keluarganya balik ke rumahnya masing-masing. Temennya, CS-nya tiap malam ngopi mulu, gak pulang juga, gak mau nemenin kubur, betul? Hartanya balik lagi, tinggal dia apa sendiri yang temenin? Amalnya. Itu talqin tuh, masih ngaji. Fulan bin fulan, begitu artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau nanti ada datang 2 makhluk Allah, jangan takut, sesungguhnya dia adalah makhluk Allah, dia adalah malaikat munkar dan nakir, tuh begitu. Kalau nanti dia tanya siapa Tuhanmu, jawab Allah Tuhan saya. Kalau nanti ditanya siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad, nabi saya. Kalau nanti ditanya apa kiblatmu, jawab Ka'bah kiblat saya. Kalau ditanya siapa saudaramu, orang Islam, orang yang beriman, saudara saya. Tuh begitu artinya talqin, begitu. Ibarat orang mau ngadepin ujian, dapat bocoran jawab, tuh masih ngaji yang terakhir. Jadi kalau ada orang masih hidup kagak mau ngaji, gimana? Masih pengen hidup apa kagak? Woi, ini masih muda-muda, pengen hidup,
Hah? Orang yang pengen hidup berarti harus ngaji terus gitu ya. Nah, ini sebagai motivasi ba'da lebaran ya, setelah kita Ramadan pembukaan kembali biar semangat ngajinya. Sebab memang tugas kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu diatur dengan ilmu. Gimana caranya? Ya ngaji. Pengen bisa sholat? Ya. Ada caranya? Ada. Ada kaifiatnya? Ada. Terus gimana biar kita bisa sholat? Belajar. Ngaji. Sama siapa? Sama guru. Di mana adanya guru? Biasanya ada di majelis atau secara pribadi cari guru. Guru, saya sekarang pengen belajar fikihnya dulu. Oh ya, belajar. Bahkan jauh sebelum itu kita diajarin tuh di kalian namanya apa tuh? Baca tulis. Dari mulai apa? Ngaji alif alifan, betul? Alif, ba, ta, jim, ha, kha, dan seterusnya. Belajar terus. Banyak PR kalau kita mau merenung, muhasabah, tanya diri kita sendiri. Banyak PR, banyak banget ya. Bahkan mohon maaf, miris zaman sekarang. Udah tua, udah kiaki, nggak kenal huruf, nggak kenal huruf hijaiyah. Boro-boro dia bisa baca Al-Quran, huruf hijaiyah juga nggak kenal. Kan sedih, betul? Nah, makanya kalian terutama generasi muda nih yang masih muda-muda, semangat terus ngaji. Dari mulai belajar baca tulis Al-Quran, alif, ba, ta, sampai mulai mengeja, sampai mulai baca. Apakah itu namanya juz amma, apakah itu iqra, silakan. Ya, belajar itu bacaan sholat, mulai baca Fatihah, betul? Baca tahiyat, diajarin sama guru, ini caranya begini, sholatnya begini. Itu namanya menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi kewajiban ilmu yang lain yang belum kepegang, yang belum kejamah, yang belum kita tahu. Ya, dari hal-hal yang kecil dulu. Sebetulnya bukan kecil ya. Hal-hal yang kadang-kadang dianggap kecil, hal-hal yang dianggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa. Tuh, mulai dari apa? Yang paling dasar banget diantara kita adalah harus bisa baca tulis Al-Quran. Ya, sambil kita belajar sholat, bacaan sholat, diantaranya begitu. Itu baru satu bab doang, belum yang lain. Ya, dan Nabi juga perintahkan kepada kita. Kenapa kita suruh sampai nuntut ilmu begitu ya, sampai mati tuh, talkinin tuh ya. Itu tadi pesan tadi ya, talkinin kalau ada saudara yang meninggal. Kenapa? Sebab itu ngajarin si mayit menghadapi pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Baru itu hatam ngajinya. Kewajiban kemarin masih hidup di dunia apa kewajiban? Suruh sholat, udah beres, hatam. Kemarin kewajiban hidup di dunia apa? Suruh puasa, beres, hatam. Kewajiban dunia suruh zakat, beres, sudah. Pergi haji, udah beres, nama, udah meninggal udah masuk lubang dan itu ngaji yang terakhir. Bahkan orang-orang soleh, para wali, mereka berkumpul di alam kuburnya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, para wali itu mereka tidak mati, akan tapi mereka hidup. Kita pengen begitu ya, nanti kalau dalam kubur bisa kumpul begitu sama orang-orang soleh, sama para wali ngaji, ya, gitu ya. Itu ngaji yang terakhir sampai mati, sampai masuk lubang kubur, kata Nabi, batas ngaji itu. Ya, itu ditalkinin, namanya ngaji yang terakhir, diajarin fulan bin fulan. Ya, itu begitu ya, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu artinya. Bocoran, dapat jawaban bocoran. Nanti kalau ketemu malaikat munkar dan nakir. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Diajarin gitu. Dan amal yang kita bawa diantaranya yang dapat menolong si mayit di alam kuburnya. Bacaan Al-Qurannya, sholatnya, sedekahnya, puasanya, zakatnya, semua. Dan amal-amal soleh yang lain, amal-amal baik yang lain yang dapat menolong, menemani si mayit di alam kubur. Makanya ngaji. Nabi perintahkan dalam hadisnya kepada kita umatnya, Nabi bilang kun aliman. Ini kalimatnya perintah nih, kalimatnya perintah. Kun aliman. Dalam kitab Ta'limul Mu'talim
Ada hadis Nabi yang memerintahkan kita di dalam menuntut ilmu, ada 4 kategori, ada 4 kriteria yang Nabi perintahkan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kun aliman. Yang pertama kata Nabi, jadilah engkau orang yang alim, jadilah engkau orang yang berilmu. Orang yang alim, orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang pertama, ini berarti pilihan spesial nih, ya. Atau yang kedua kata Nabi, au muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu. Rumusnya juga sama nih, berarti yang rumus yang satu, kedua. Kenapa? Kadang-kadang kita belum tentu nggak bisa jadi alim kalau bukan karena belajar, gitu kan? Nggak bisa jadi alim, ya, tahu akan ilmu kalau tidak belajar Yang kedua, au muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, pelajar nih, hadir majelis taklim, ngaji,